Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Ajeng Wulandari, NIM 222211101068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional. Yang disampaikan oleh pemateri Bapak Apoteker Fuma Aji Putra Pratama S.Farm, yang mana beliau merupakan marketing manager di PT Agaricus Sido Makmur Sentosa, Lawang, Malang, Jawa Timur. Eh, Materi ini disampaikan pada saat kuliah tamu mata kuliah bisnis kefarmasian yang diampu oleh Bapak Dr. APT Yudi Wicaksono SSI MSI. Yang mana PT Agaricus Sido Makmur Sentosa ini berlokasikan di Jalan Inspektur Polisi Suwoto nomor 5, tepatnya di daerah Rawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu produk PT Asimas. Produk yang dikembangkan oleh PT Asimas berfokus dalam bentuk sediaan suplemen atau obat herbal seperti tablet dalam bentuk ekstrak powder dan formulasi. Kemudian kapsul juga dalam bentuk ekstrak powder dan formulasi, lalu ada juga saset dalam bentuk sediaan powder dan liquid. Kemudian juga ada produk bentuk sediaan pangan fungsional seperti teh celup, powder, dan sirup atau liquid. Kemudian juga ada produk golongan kosmetik seperti krim, lotion, serum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Industri sudah masuk ke dalam era digital 4.0, yang mana era industri 4.0 ini membuat semakin besar market dan membuat distribusi pemasaran produk. Hal ini merupakan potensi yang bagus untuk mengembangkan dan memasarkan produk dari industri itu sendiri, yang mana contohnya dalam hal ini adalah obat tradisional. Apalagi dengan mindset masyarakat yang sekarang ini selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan mereka, atau lebih khususnya yaitu trend back to nature. Dalam hal ini, seorang apoteker dapat mengembangkan potensinya melalui media sosial dengan memberikan edukasi atau pengembangan terkait dengan produk-produk kefarmasian. Hal ini juga mendatangkan tantangan tersendiri bagi kita sejawat farmasi, yaitu semakin banyaknya produk ilegal yang dipasarkan atau produk yang dipasarkan namun masih belum memiliki izin edar. Juga tahapan yang panjang dalam proses pengembangan produk, dan juga mengenai edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk pengembangan jamu atau herbal atau pangan fungsional, dan juga banyak sekali penelitian-penelitian pada lingkup kampus yang tidak dapat diproduksi pada skala industri. Selanjutnya yaitu perlukah kita mengembangkan produk bahan alam? Kita perlu mengembangkan produk bahan alam karena negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati dan banyak sekali potensi alam yang dapat dikembangkan, dan salah satunya bisa menjadi bahan obat tradisional. Dari sekitar 30.000 spesies tanaman, 9.600 tanaman dapat dimanfaatkan potensinya. Lalu dari 9.600 tanaman tersebut, 300 tanaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat atau bahan baku obat tradisional. Selain itu, dari data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa 50% warga negara Indonesia telah mengkonsumsi jamu dan 96% diantaranya telah merasakan manfaatnya. Hal ini secara tidak langsung bermakna bahwa pengembangan produk alam ini sangat bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Selain itu, dilihat dari pangsa pasar di Indonesia selalu naik dan begitu pula di pasar global. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan market untuk obat herbal, sehingga bisa dikatakan obat herbal merupakan produk yang sangat menjanjikan baik untuk pasar nasional maupun untuk pasar global. Peningkatan ini juga tidak lepas dari pengaruh media digital, di mana media digital ini meningkatkan demand konsumen karena kemudahan akses media sosial. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan bahan alam. Yang pertama, bahan alam yang berpotensi menjadi produk mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Yang kedua yaitu industri farmasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, trik tercepat yaitu memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri adalah dengan kerjasama kontrak produksi atau toll manufacture atau disebut maklon. Yang ketiga yaitu obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Yang keempat yaitu sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi dan ilmu yang lebih terkait menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu klasifikasi produk di Indonesia.
Di Indonesia produk diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu makmin, makanan minuman, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen, yang mana dari tahun ke tahun jumlah produk yang dihasilkan itu terus naik. Secara umum, obat tradisional terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu jamu. Jamu ini identik dengan penggunaan secara empiris atau turun-temurun. Yang kedua yaitu OHT, obat herbal terstandar, yaitu merupakan lanjutan dari jamu yang sudah melalui uji praklinis. Yang ketiga yaitu fitofarmaka. Produk fitofarmaka merupakan lanjutan dari obat herbal terstandar yang sudah melalui uji klinis. Tentunya juga sudah melewati uji praklinis. Selanjutnya yaitu regulasi produk di Indonesia. Semua produk harus memiliki izin edar dari BPOM, di mana produk akan dievaluasi terkait dengan mutu ataupun kualitas produk. Perka BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam, yaitu dimulai dari langkah pra-registrasi, kemudian registrasi, selanjutnya itu evaluasi. Dari hasil evaluasi ini nanti ditentukan apakah produk itu ditolak atau perlu diperbaiki dan atau sudah disetujui untuk dipasarkan di pasaran. Selanjutnya yaitu tahapan dalam hilirisasi produk herbal. Terdiri dari preformulasi, formulasi, desain dan stabilitas tes, validasi proses, dan registrasi. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran produk ke BPOM yaitu persyaratannya praregistrasi, yaitu master formula, surat perjanjian kerjasama kontrak atau distribusi atau pengemas jika ada, dan surat penunjukan yaitu produk impor. Untuk registrasinya yaitu dibutuhkan sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan, dan hasil praregistrasi. Selanjutnya yaitu produk obat tradisional low risk, yaitu ciri-cirinya komposisinya sederhana, sudah banyak evidence base-nya, dan bentuk sediaannya topikal atau oral. Obat tradisional tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, tidak boleh mengandung bahan kimia obat, narkotika, dan psikotropika. Sediaan intravaginal, sediaan tetes mata, sediaan parenteral juga tidak boleh karena terkait dengan proses produksi sediaan-sediaan di atas memerlukan tingkat sterilitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran di era digital. Yang pertama yaitu dengan adanya media sosial, maka industri tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk mempromosikan produk dan juga lebih tertarget khusus untuk target yang kita inginkan. Yang kedua yaitu untuk target market sendiri harus dilakukan survei terkait dengan apa yang sedang tren di pasar saat ini. Yang ketiga yaitu perlu diingat banyak sekali pesaing dalam platform penjualan ini. Sebagai marketer, kita baik harus dapat melakukan inovasi, di mana kita harus menciptakan produk yang berbeda dan unik. Selanjutnya yaitu tantangan dalam perencanaan produk. Yang pertama yaitu harus dapat mengedukasi dan mengiklankan pada masyarakat yang tepat. Kualitas dan khasiat harus juga diperhatikan, di mana jika produk tidak berkualitas dan berkhasiat, masyarakat tidak akan membeli produk kita. Yang ketiga yaitu kendala perizinan yang butuh waktu. Yang keempat yaitu harus memiliki konsep produk yang unik dan berbeda dari kompetitor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.